timnas kita akan bertarung di Stadion Panasonic Suita di kota Osaka menghadapi Samurai Biru Jepang. Ini laga terakhir di grup C atau match ke-10 babak pra Piala Dunia zona Asia ya kalau bisa di sini. Tetapi ada kabar yang kurang mengenakan ya, dengan pemain belakang kita yang seakan tidak tergantikan. Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta ini, itu dikabarkan ada sedikit nyeri di hamstringnya, otot pahanya, sehingga diragukan untuk bisa tampil ya menghadapi Jepang. Dan saya pikir kalau Patrick Kluivert mengistirahatkan dia ya wajar lah ya, karena itu kemarin Senin latihan Rizky Ridho merasa ada masalah ya, masalah sedikit dengan tim dokter yang akan memantau ya, tim dokter Alvan Nur akan melihat perkembangan ini soal Rizky Ridho, karena kalau dipaksakan dia tampil melawan Jepang akan berakibat lebih buruk tentunya, karena dia sudah merasakan ada kesakitan memang dalam latihan. Dan saya pikir oke-oke aja kalau memang PK itu menarik Ridho karena masih banyak penggantinya, dan ini juga kan pertandingan yang tidak menentukan, walaupun kita memang tidak boleh bermain asal-asalan dalam pertandingan ini atau menganggap ya karena sudah lolos kita main aja, harus berjuang ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan tanpa Ridho pun ada beberapa alternatif yang mungkin akan bisa diambil oleh PK. Ada Mes Hilgers yang kemarin tidak dimainkan sama sekali oleh PK menghadapi Cina, dan Mes adalah berada di pole position untuk mengisi posisi dari Ridho. Artinya kalau di belakang dengan 3 back ya bisa Justin Hapner, Kapten Jai Ises, dan Mes Hilgers yang akan bermain. Tetapi ada nama lain juga yang bisa ditampilkan, yaitu Jordi Amat. Kalau di garisan belakang itu memang harus ada pemain lain yang harus diistirahatkan, misalnya Jai Ises katakan, walaupun ini sulit karena Jai Ises kan sebagai kapten agak berat, tetapi kan harus dipikirkan juga dengan faktor Jai sudah mendapatkan kartu kuning. Nah, ini dipikirkan kalau sekali lagi kartu kuning akan berakibat fatal untuk pertandingan di ronde keempat. Karena itu pertandingan-pertandingan yang sangat krusial juga untuk menghadapi baik Qatar atau ada Irak di sana, ada UEA, ya Oman atau Palestina. Nah, kita harus menyiapkan tim terbaik tentunya. Jadi ini akan dipikirkan. Ya, apakah Jai main di pertama atau akan ditukar di babak kedua, atau dengan Justin Hapner tarik keluar karena kita masih punya Jordi. Jadi Jordi akan bermain Jai dengan Mes Hilgers ya, atau kalau dengan secara radikal dalam tanda kutip ya, misalnya Mes main, Jai tidak main, Jordi akan ada di sana untuk bermain di tengah bersama dengan Justin Hapner. Jadi Justin Hapner, Jordi, dan Mes. Tapi ini juga kan agak ya waspada juga, ketar-ketir juga, karena kita membutuhkan memang Jai, seorang kepemimpinan yang luar biasa dengan visi bermain bola, reading di game yang sangat bagus sekali seperti Jai. Tetapi itu tadi ya harus hati-hati dengan kartu kuning. Nah, kartu kuning lainnya ada di Calvin Verdong kan. Nah, dia juga harus dipikirkan apakah Dean James yang akan bermain, tergantung PK untuk melihat ini. Karena Verdong kita butuhkan untuk di ronde keempat juga, pemain yang tidak tergantikan pula. Jadi ya pemain-pemain seperti Jai dan Verdong ini ya pemain yang luar biasa yang selalu tersedia di tim utama, dan itu harus ada pertimbangan khusus memang. Apakah Verdong dimainkan sejak awal kemudian ditarik di babak kedua, atau memang memberikan kesempatan kepada Dean James, karena Dean James sudah tidak bermain ya melawan Bahrain dan melawan Cina. Jadi bolehlah kesempatan di sisi kiri ada Dean James, karena kita juga punya pemain-pemain lainnya seperti Sain Patinama juga ada di sana kan, ada Yance juga, ada Arhan kalau Arhan dimasukin lagi ya. Tapi saya pikir Dean James akan mendapat tempat di sana kalau Verdong diistirahatkan. Oke, kita ada opsi juga yang lain untuk bisa katakan mengistirahatkan 3 pemain yang selalu bermain sudah mendapatkan chemistry. Jai, Ridho yang memang yang saya bilang tadi agak hamstringnya agak sedikit bermasalah, dengan Justin Hapner. Nah, katakan ya teman-teman, kalau 3-3 ini tidak dimainkan, wah, kemudian siapa yang ada di back tengah 3 sejajar bermain dengan 3-4-3 atau 3-4-2-1 katakan di sini, oke. Saya pikir Jordi, Mes, dan Kevin Dix
bisa aja 3 ini dimainkan. Ini untuk pertama kali, ya. Tapi kita melawan Jepang. Nah, tentunya Jepang tidak mau dipermalukan bermain di kandang. Mereka juga berambisi untuk menang. Bahkan bukan tidak mungkin orang bisa mengatakan, banyak yang melihat bahwa lapis kedua yang akan dimainkan seperti ketika melawan Australia. Tapi saya pikir tidak. Karena Wataru Endo bukan tidak mungkin juga akan main sebagai kapten kesebelasan karena dia nggak bermain melawan Australia. Wataru Endo, pemain Liverpool ini, akan dimainkan sejak awal. Takefusa Kubo juga dimainkan bisa sejak awal karena di Australia dia masuk sebagai super sub di babak kedua. Nakamura, ya pemain yang bagus juga, bisa bermain di gelandang Jepang sejak awal. Nah, tapi saya pikir tidak ada masalah juga kalau Patrick Kluivert memainkan Dix, Mes, dan juga dengan Jordi. Ya, itu tergantung dari dia melihat sejauh mana kemungkinan itu bisa terjadi. Jadi kalau Dix ditarik lebih ke dalam, karena Dix kan bisa bermain di bek tengah juga, berarti posisi di kanan itu ada Yakob Sayuri yang kembali akan bisa dimainkan. Jadi komposisinya Yakob di kanan, Dean James di kiri, ya, kemudian yang 3 tadi, Dix, Mes, dan Jordi. Itu opsi-opsi yang harus, opsi lainnya akan diambil jika 3 ini ditarik keluar dan diistirahatkan. Kalau di tengah itu saya pikir tidak akan berubah, akan main mungkin sejak awal tuh Joe Pelupesi dan Tom Haye yang akan bermain. Kalau Yakob dan Dean James bisa akan didorong lebih ke depan. Jadi tetap dengan 3-4-2-1. Kemungkinan ini terjadi. Di depan Marcelino mungkin akan dimainkan sejak awal. Kita belum tahu apakah Egy akan atau Kakak Ricky akan main. Itu tergantung dari PK akan melihat Egy, Ricky, dan Ole kembali dimainkan, atau dengan Lino, Ricky Kambuaya, dan Ole. Berarti Egy masuk di babak kedua atau Lino masuk di babak kedua. Nah, ini yang akan dipikirkan secara matang oleh PK. Namun kita dalam hal ini berdoa dan berharap bahwa kondisi Rizky Ridho ini cepat pulih lah. Kalau memang dia agak sedikit merasa sakit dengan hamstring, ya, dengan otot, ya, bisa ditangani oleh tim dokter. Dengan saya Bung Ropan,